Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifah Mutmainah dari Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini angkatan 2021 kelas C. Hari ini saya akan membawakan materi tentang filsafat pendidikan. Langsung saja kita masuk ke materi. Check it out. Pengertian filsafat. Filsafat dalam arti pertama yaitu jalan yang ditempuh untuk memecahkan suatu masalah. Filsafat dari segi bahasa pada hakikatnya menggunakan rasio atau berpikir, tetapi tidak semua proses berpikir itu disebut filsafat. Manusia yang berpikir dapat diketahui dalam kehidupan sehari-hari. Jika pemikiran manusia dapat dipelajari, terdapat 4 golongan pemikiran, yaitu yang pertama yaitu pemikiran pseudo-ilmiah, yaitu pemikiran yang bertumpu pada aspek kepercayaan, kebudayaan, dan mitos. Yang kedua itu pemikiran awam, yaitu pemikiran orang-orang dewasa yang dapat menggunakan akal sehat. Yang ketiga yaitu pemikiran ilmiah, yaitu pemikiran menggunakan metode-metode tata pikir dalam paradigma ilmu pengetahuan tertentu dilengkapi dengan penggunaan hipotesis. Yang keempat, pemikiran filosofis. Pemikiran filosofis merupakan kegiatan berpikir reflektif, meliputi analisis, pemahaman, deskripsi, penilaian, penafsiran, dan perekaan yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan tentang suatu objek. Filsafat juga merupakan ilmu tertua dan menjadi induk ilmu pengetahuan lain. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh John S. Brubahar sebagai berikut. Nah, maksud daripada statement di samping adalah bahwa filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos dan sophia, yang berarti cinta kebijaksanaan atau belajar. Lebih dari itu, dapat diartikan cinta belajar. Pada umumnya hanya ada dalam filsafat. Untuk alasan tersebut, maka sering dikatakan bahwa filsafat merupakan induk atau ratu ilmu pengetahuan. Pengertian filsafat dari segi bahasa dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang kebijaksanaan, mencari kebenaran, dan pengetahuan tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip. Adapun pengertian filsafat menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama yaitu Plato. Plato merupakan seorang filosof Yunani terkenal atau murid Socrates dan guru Aristoteles. Ini menyebutkan dalam teori etika kenegaraannya bahwa ada 4 budi, yaitu penguasaan diri, kebijaksanaan, keberanian, dan keadilan. Tugas mereka ialah membuat undang-undang dan mengawasi pelaksananya, memperdalam filosofi dan ilmu pengetahuan tentang ide kebaikan. Yang kedua yaitu Al-Kindi. Al-Kindi merupakan ahli pertama filsafat dalam Islam yang mengawali pengertian skolastik Islam di Irak. Al-Kindi memberikan pengertian filsafat di kalangan umat Islam dalam 3 lapangan, yaitu ilmu fisika, ilmu matematika, dan ilmu ketuhanan. Yang pertama, ilmu fisika meliputi tingkatan alam nyata terdiri dari benda-benda yang konkret dan dapat ditangkap oleh panca indera. Yang kedua, ilmu matematika berhubungan dengan benda tetapi memiliki wujud tersendiri yang dapat dipastikan dengan angka-angka seperti ilmu hitung, ilmu teknologi, astronomi, dan musik. Yang ketiga yaitu ilmu ketuhanan. Nah, ilmu ketuhanan ini tidak berhubungan sama sekali dengan benda, tetapi melainkan tentang soal ketuhanan. Yang ketiga, Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan seorang dokter, ahli kimia, filsuf Islam yang membagi filsafat menjadi 2 bagian, yaitu teori dan praktik. Keduanya dihubungkan dengan agama. Dasarnya terdapat pada syariat, penjelasan dan kelengkapannya dapat diperoleh oleh akal manusia. Tujuan filsafat praktik adalah untuk mengetahui apa saja yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang. Yang keempat yaitu Immanuel Kant, dijuluki pakar raksasa di barat yang mengatakan bahwa filsafat merupakan ilmu pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya terdapat 4 persoalan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apakah yang dapat kita ketahui? Dijawab oleh metafisika. Yang kedua, apa yang seharusnya kita ketahui dan kerjakan? Dijawab oleh etika. Yang ketiga, yaitu sampai di manakah pengharapan kita? Dijawab oleh agama. Dan yang keempat yaitu apakah yang dinamakan manusia? Dijawab oleh antropologi. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan definisi filsafat, yaitu sebagai berikut.
pertama yaitu filsafat sebagai metode berpikir, yang kedua sebagai sikap terhadap dunia dan hidup, yang ketiga sebagai suatu kumpulan problem, yang keempat sebagai sistem pemikiran, dan yang terakhir yaitu sebagai aliran dan teori. Kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Yang pertama, kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan, filsafat mempunyai kedudukan yang sentral, asal, dan pokok. Karena pada awalnya filsafat merupakan usaha manusia satu-satunya di bidang kerohanian untuk mencapai suatu kebenaran pengetahuan. Adapun yang pertama kali melepaskan diri dari filsafat yaitu ilmu pasti, kemudian disusul oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Akan tetapi, meskipun lambat laun banyak ilmu pengetahuan yang melepaskan diri, tidak berarti ilmu pengetahuan tersebut tidak membutuhkan bantuan filsafat. Yang kedua, kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia. Seorang yang berfilsafat adalah seorang yang berpikir secara sadar dan bertanggung jawab, dengan pertanggungjawaban yang pertama terhadap diri sendiri. Filsafat sebagai ikhtiar berpikir bukan berarti untuk merumuskan doktrin inal, konklusif, dan tidak dapat diganggu-gugat. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia sebagai berikut, yaitu memberikan pengertian dan kesadaran kepada manusia akan arti pengetahuan tentang kenyataan yang diberikan oleh filsafat. Dan yang kedua yaitu berdasarkan atas dasar-dasar hasil kenyataan itu, maka filsafat memberikan pedoman hidup kepada manusia. Pedoman itu mengenai sesuatu yang terdapat di sekitar manusia sendiri. Dengan akal, filsafat memberikan pedoman hidup untuk berpikir guna memperoleh pengetahuan. Dengan rasa dan kehendak, maka filsafat memberikan pedoman tentang kesusilaan mengenai baik dan buruk. Oke, itulah tadi materi yang saya bawakan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.